Shalom saudara yang terkasih, perkenalkan saya Fahmi dan istri saya Siniwati. Di sini saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan, di mana pekerjaan saya seorang driver online. Untuk saat ini ya mungkin pada saat pandemi ini berdampak banget terhadap kehidupan saya, apalagi untuk mencari seorang penumpang gitu susah banget. Satu atau dua aja susahnya minta ampun gitu. Ya puji Tuhan dengan keadaan seperti ini ya tetap kami selalu bersyukur dengan keadaan kami yang saat ini. Ya puji Tuhan kami tidak kekurangan. Yang penting kami cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Ya, kalau saya kerja di sebuah perusahaan, di masa sekarang kan pemerintah suruh 100%, 75% untuk pegawai masuk kerja atau WFH. Cuman di kantor enggak sama sekali, 100% harus masuk. Terus ya bersyukur sih di kantor enggak ada yang di PHK gitu. Terus untuk pemotongan gaji ya ada sedikit, dan kita karyawan juga yang ngerti lah, bos juga ada kasih tahu ada penurunan pemasukan income dari perusahaan. Ya yang disyukuri ya nggak ada PHK lah gitu, dan Tuhan juga ya cukupkan lah untuk sehari-hari kami gitu, dan nggak ada kekurangan lah, paling nggak seperti yang tadi suami saya bilang cukup gitu, nggak sampai ya meminta-minta. Ya, di sini ada 3 motivasi saya. Yang pertama dengan berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Dan yang kedua bertekun. Tekuni apapun pekerjaan yang kita lakukan, dan dengan iman kita bertekun kepada Tuhan. Dan yang ketiga bersyukur. Jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapat hari ini, walaupun hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Dan saya ingatkan selalu bersyukur. Yang penting kita harus tetap semangat dan percaya, dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam jemaat GBT Ebenezer. Kita baru saja mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari keluarga Bapak Fahmi dan Ibu Seniwati. Kesaksian yang sungguh menguatkan kita semua pastinya ya. Dan saat ini kita mau ambil waktu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Tuhan
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita kembali melanjutkan worship kita malam hari ini, saya ingin sedikit memberikan satu renungan singkat saja. Sebuah kata yang selalu muncul dalam satu kitab yang seringkali kita baca, yaitu kata Selah. Selah banyak sekali muncul di dalam kitab Mazmur. Dan kata ini pertama kali muncul ada di dalam pasal yang ketiga dari kitab Mazmur. Selah juga memiliki arti yaitu berhenti dan mendengarkan, atau yang kedua istirahat dan merenungkan. Nah, saya akan bacakan buat saudara Selah yang pertama. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan." Selah. Di Selah yang pertama ini, Daud curhat sama Tuhan tentang apa yang dia alami, bagaimana dia dikejar untuk dibunuh dan dia melihat banyak orang yang meninggalkan dia. Kemudian dia juga mendengar penghakiman dari orang-orang tentang Daud yang mengatakan bahwa tidak ada pertolongan buat Daud. Kemudian Daud istirahat dan dia mulai merenungkan. Dan dia mendapatkan satu kata, tidak ada pertolongan bagimu. Kenyataannya adalah ketika Daud mulai merenungkan, kenyataan yang dia dapati dari hasil perenungannya adalah Tuhan tidak pernah tidak menolong dia. Bahkan sejak dia sedang menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor pun Tuhan menolong dia ketika ada singa, ketika ada serigala yang ingin memakan, menerkam domba-dombanya. Tuhan menyelamatkan dia dan Tuhan menolong dia. Dan kemudian ketika dia merenungkan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, Daud masuk ke dalam ayat yang kedua. Selah yang kedua, setelah hasil perenungannya, dia katakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Selah. Kemudian Daud kembali istirahat dan kembali merenungkan. Daud mulai membangun kembali imannya dia lewat pengenalannya akan Tuhan berdasarkan pengalaman demi pengalamannya yang telah dia lewati bersama dengan Tuhan. Dan Daud dapati bahwa Tuhan menjawab ketika Daud berseru. Setelah ia istirahat dan merenungkan serta mendapatkan jawaban dari hasil perenungannya, Daud mengambil tindakan di ayat yang selanjutnya. Selah yang ketiga. "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhanku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Selah. Saudara, saya tidak tahu saat ini saudara mengalami apa. Apakah Anda merasa capek berlari dari masalah Anda, dari satu masalah kepada masalah yang lain. Atau Anda mulai khawatir, dikuasai oleh ketakutan tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Atau tentang bahkan masa depan kita, tentang hidup kita, tentang keluarga kita dan lain sebagainya.
Tapi renungan malam hari ini mengatakan kepada kita, Selah. Yang artinya adalah apa? Istirahat dan renungkan. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, malam hari ini kalau Anda merasa lelah dengan hidupmu, Anda merasa khawatir dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupanmu, dalam lingkungan sekitar kita, dalam negara kita dan lain sebagainya. Tuhan katakan, ayo istirahat dulu. Dalam hadirat Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam hadirat Tuhan itu, kita gak cuma sekedar berhenti untuk beristirahat, tapi ada yang lainnya yang harus kita lakukan. Apa? Renungkan. Apa yang harus kita renungkan? Renungkan apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Benarkah tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Benarkah di waktu-waktu yang lalu ketika kita sedang ngalamin masalah, kita tidak pernah mendapatkan pertolongan Tuhan? Saya yakin dan percaya dalam keadaan apapun, terjepit sekalipun, Anda pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara, kenali Tuhanmu baik-baik lewat perenunganmu. Daud mengenal Tuhannya, dan ketika dia mengenal Tuhannya, dia dapati apa? Ada pertolongan Tuhan, dan kemudian dia mengambil tindakan. Saudara, Mazmur 121 ayat 1-5 mengatakan begini. Aku memandang ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan bagiku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Pelindungmu selalu berjaga. Sesungguhnya pelindung Israel itu tak pernah mengantuk atau tertidur. Tuhan akan menjagai engkau. Ia di sampingmu untuk melindungi engkau. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang engkau rasakan saat ini, Tuhan tidak pernah mengantuk dan bahkan tertidur. Pertolongannya selalu siap sedia Tuhan berikan dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan, teguhkanlah imanmu, selalu datang pada Tuhan, kapanpun, dimanapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus, masuk menyembah Dia. Ya Tuhan, siapkan kami Tuhan, kami masuk mengambil lagi Tuhan dalam menyembah Engkau. Kami menggunakan waktu ini Tuhan, kami menyembah, meninggikan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka rasa syukur kami telah kebaikan-Mu Tuhan, yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya ya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-rancangan indah-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan dengan rendah hati Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang datang dengan hati remuk Tuhan, mungkin ada yang datang dengan lelah hati Tuhan, atau mungkin datang dengan hampa Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, penuhi setiap kami lagi ya Yesus Tuhan. Penuhi setiap kami lagi dan lagi ya Yesus Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan berat hati Tuhan karena pergumulan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Yesus Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami ya Yesus Tuhan. Kau yang pegang setiap tangan kami ya Yesus Tuhan. Tuhan, kuatkan setiap kami ya Yesus. Mari Bapa, mari Tuhan, segerakan setiap kami tanpa terkecuali ya Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu tanpa terkecuali ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, setiap jemaat THC ya Yesus Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, biar Roh-Mu ada di setiap kami ya Yesus Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan akhir-akhir ini ya Yesus Tuhan, agar kami tahu harus kami berjalan kemana ya Yesus Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau yang pegang kendali atas hidup kami ya Yesus Tuhan. Bapa, Kau yang jaga setiap kami tanpa terkecuali ya Yesus Tuhan. Kau yang jauhkan setiap kami dari sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Kau yang lindungi setiap kami dengan